Teknis silang dalam atau inbred, dalam rangkaian pembuatan, dan seleksi benih jagung hibrida yang unggul dan bermutu. Teknis silang dalam atau inbred, dalam rangkaian pembuatan, dan seleksi benih jagung hibrida yang unggul dan bermutu. Indonesia merupakan negara yang tergolong memiliki penduduk padat, dan sebagian besar kebutuhan pangannya dipenuhi melalui budidaya pertanian. Salah satu hasil pertanian yang banyak digunakan sebagai makanan pokok oleh masyarakat Indonesia adalah jagung. Tanaman jagung, sebagai salah satu bahan pangan, jagung berpotensi untuk diolah menjadi berbagai jenis makanan baik bahan makanan konsumsi, ataupun untuk pakan ternak, atau bahkan menjadi souvenir. Sesuai struktur penyusunnya, jagung menjadi bahan baku beberapa industri, mulai dari industri kimia, kosmetika, bahkan energi. Untuk menemukan suatu tanaman yang unggul dan bermutu tinggi, maka perlu dicari teknologi peningkatan produktivitas tanaman melalui serangkaian penelitian dan pengujian di lapangan, sehingga dapat diperoleh benih jagung hibrida yang unggul dan bermutu. Pada mulanya, jagung hibrida belum dapat memberi keuntungan secara komersial karena biaya produksi terlalu tinggi. Selain itu, butuh pengujian dan penyeleksian yang membutuhkan waktu. Perlunya uji daya gabung antara inbred atau tetua-tetua, sehingga ditemukan bermacam-macam pola persilangan untuk mendapatkan hibrida terbaik. Saat ini, benih jagung hibrida menjadi alternatif utama dalam rangkaian budidaya tanaman jagung, karena telah mampu memberikan pilihan terbaik, terutama dalam produksi atau yield yang tinggi, relatif tahan hama penyakit, dan umur yang genjah. Tanaman jagung mempunyai komposisi genetik yang sangat dinamis, karena cara penyerbukan bunganya menyilang. Varietas hibrida merupakan generasi pertama hasil persilangan antara tetua berupa galur inbred. Pada awal penggunaan jagung hibrida, varietas yang dilepas adalah hibrida silang puncak ganda, namun sekarang lebih banyak hibrida silang tunggal. Varietas hibrida merupakan generasi pertama, atau F1, hasil persilangan antara tetua berupa galur inbred, atau varietas bersari bebas yang berbeda genotype. Hal yang perlu dilakukan dalam pemuliaan varietas hibrida adalah pembuatan galur inbrida, yakni galur tetua yang homozigot melalui silang dalam, atau inbreeding. Dalam pembuatan varietas hibrida, dua galur yang homozigot disilangkan, dan diperoleh generasi F1 yang heterozigot, kemudian ditanam sebagai varietas hibrida. Terdapat 3 langkah dalam pembentukan varietas hibrida. 1. Membentuk galur inbred secara normal dengan melakukan beberapa generasi silang dalam, atau inbreeding. 2. Seleksi dan penilaian galur inbred berdasarkan uji daya gabung umum dan daya gabung khusus untuk menentukan kombinasi-kombinasi varietas hibrida. 3. Menyilangkan pasangan galur murni yang tidak berkerabat untuk membentuk varietas hibrida F1. Hibrida silang tunggal memiliki hasil dan daya adaptasi lingkungan yang tinggi. Hibrida silang 3 jalur dan modifikasi silang tunggal lebih banyak dipasarkan. Untuk membuat silang ganda, diperlukan 2 hibrida silang tunggal dari 4 galur inbred yang berbeda, dan hasilnya tinggi. Untuk pembentukan hibrida silang 3 jalur, diperlukan 1 hibrida silang tunggal, dan 1 galur inbred. Proses inbreeding, atau silang dalam, memiliki ketentuan. 1. Inbreeding, menunjukkan gejala kebalikan dari heterosis. 2. Inbreeding, atau silang dalam adalah perkawinan antara individu yang mempunyai hubungan lebih dekat,
dibandingkan kawin acak, atau dapat dikatakan perkawinan antara saudara atau kerabat dekat. 3. Silang dalam dapat mengakibatkan penurunan nilai sifat-sifat tanaman, terutama pada tanaman menyerbuk silang. 4. Penurunan sifat, karena silang dalam ini menimbulkan beberapa efek, yaitu a. Timbul sejumlah tipe yang mati dan lemah pada generasi awal silang dalam. B. Individu bahan percobaan ternyata terpisah secara cepat ke dalam galur-galur berbeda, yang masing-masing galur menunjukkan makin seragam dalam berbagai sifat morfologis dan fisiologis, seperti tinggi tanaman, panjang tongkil, produksi dan kemasakan. C. Banyak galur yang mengalami penurunan sifat dan produktivitasnya, dan tidak dapat bertahan walau ditanam pada lingkungan yang menguntungkan. D. Galur yang hidup, menunjukkan penurunan ukuran dan kekuatan. Tetapi hasil akhir dari inbred adalah indukan yang memiliki daya pegas, berkat efek heterosis, misalnya tanaman lebih kuat, lebih tahan penyakit, yang intinya adalah benih yang bermutu dan unggul, yang dikenal sebagai benih jagung bibrida. Cara pembuatan tetua, indukan benih, galur inbred, atau tetua sebagai induk, benih jagung bibrida. Langkah-langkah awal yang perlu dilakukan. 1. Mengkoleksi plasma nutfah, atau bisa kerjasama dengan badan-badan pengelola plasma, untuk mendapatkan berbagai galur-galur yang secara genetik, mempunyai potensi untuk dikembangkan. 2. Menentukan galur, yang bila disilangkan dapat menimbulkan keunggulan pada keturunannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara, mencari kemampuan daya gabung khusus, atau specific combining ability. Bisa juga dengan menyeleksi varietas lokal yang ada. 3. Membuat galur silang dalam, atau inbred, dengan mengadakan penyerbukan sendiri secara terus-menerus, sehingga menjadi galur murni, yakni sampai terjadi homozigot, seperti yang diinginkan. Penyiapan inbred, silang dalam, untuk menjadi tetua atau benih induk, dalam pembuatan benih jagung bibrida, yaitu G1, lanjut G2, lanjut G3, selanjutnya G4, dilanjutkan G5 dan G6. G yang dimaksud adalah generasi. Umumnya setelah mencapai generasi ke-6, kita sudah mendapatkan benih induk yang diharapkan. Proses inbreeding. Inbreeding, atau silang dalam, adalah mencari penurunan sifat baik, yang dianalogkan dengan penurunan sifat, dari heterozigot ke homozigot. Semoga bermanfaat.